Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti konten-konten kami, terutama yang telah like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, ketabahan, kesabaran, barokah rezeki, manfaat ilmu, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Telah datang kepada kami beberapa pertanyaan, diantaranya adalah: 1. Jika kemampuan terbatas hanya memiliki 1 ekor kambing, manakah yang didahulukan? Apakah mengakikahkan anak atau berkurban? Yang kedua adalah, jika waktu mengakikahkan anak bertepatan dengan hari raya Idul Adha, sementara hanya mempunyai seekor kambing, bolehkah 1 ekor kambing diniati untuk mengakikahkan anak dan berkurban? Kita coba menjawab dari pertanyaan ini dengan memutolaah kitab Tanwirul Qulub. Tapi jawaban kami bukanlah jawaban yang paling benar. Jika ada fatwa dari ulama, dari kiai, dari ustadz yang berkompeten menyelisihi jawaban dari kami, maka jawaban beliau-beliau lebih utama dan lebih dipercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ikulah pasal swiji bil udhiyati ing dalem masalah kurban wal aqiqati lan masalah aqiqah. Pasal ini menerangkan tentang persoalan kurban dan persoalan akikah. Fa amal udhiyatu anapun utawi kurban, fa sunnatun mangka iku hukume sunnah, muakkadatun kang dikukuhaken, lataji bukang ora wajib apa udhiyah, ora wajib illa bin nadri kejaba kelawan nazar. Hukum kurban adalah sunnah muakkad, yang mana kurban itu tidak wajib kecuali menjadi wajib jika dinazari. Wa awalu waktiha lan utawi kawitane waktune kurban iku ba'da mudhi qadri rakaataini, dalam sawise lewate sekirane salat 2 rakaat, wa khutbataini lan khutbah loro khafifataini kang enteng karone, min tulu isyamsi yaumi idil adha, saking metune srengenge dina Idul Adha. Wahya utai korban iku sunnatu kifayatin, sunnah kifayah, fi haqqi ahli baitin ing dalam haqqi ahli umah, ta'adda dukang wewilangan sapa ahlu baitin, wa illa lan lamun ora wewilangan, fa sunnatu ainin mangka iku hukume sunnah ain. Wa akhiru waktiha lan utawi akhire waktune kurban iku gurubu syamsi, surupe srengenge, min akhiri ayami tasyriki, saking akhire piro-piro dina tasyrik. Akhir dari waktunya berkurban adalah terbenamnya matahari dari akhirnya hari terakhir hari tasyrik. Faman lam yudahi, faman mangka utai sapane wong lamun iku lam yudahi, durung nyembelih korban sapa man, hatta madha sehingga liwat opo al waktu-waktune, barang siapa yang tidak menyembelih hewan kurbannya sampai habis waktu diperbolehkannya kurban, bagaimana? Fa in kana mangka lamun ono opo kurban iku tatawuan korban sunnah, lam yadbah mangka ora nyembelih sapa wong, ora nyembelih bikos ditadhiyati kelawan neja kurban. Kalau kurbannya kurban sunnah, sampai batas habisnya hari tasyrik dia belum sembelih hewan itu, maka ketika pun dia sembelih di luar hari tasyrik, maka tidak usah diniati kurban karena sudah di luar waktu kurban. Tapi wa ingkana lamun ono opo kurban iku mangzuron, korban kang den nazari, tegese korban wajib, lazima maka wajibhu ing wa lazima mongko wajibhu ing man opo ayu dohya, yentah nyembelih korban sapa man
qadaan hale qadha. Tapi kalau korbannya adalah korban yang wajib, maka ketika pun sudah habis waktu yang diperbolehkan untuk menyembelih korban, maka tetap dia sembelih hewan kurbannya dengan niat kurban, tapi kurbannya kurban qadha begitu. Nah, di sini di bab udhiyah ini tidak ada kait mengait dengan bab akikoh. Kita coba buka mengenai bab akikoh. Wa amal akikoh anapun utawi akikoh iku lil mauludi karena arahe anak kang den lahiraken. Bahya utawi akikoh iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhaken. Tudbahu den sembelih opo akikoh fil yaumi ing dalam dina asabi ikang kaping 7. Wa yaqululan ngucap sapa wong inda dzabhi ing dalam nalikane nyembelih bismillahi wallahu akbar Allahumma hadza minka wa ilaika Allahumma hadhihi aqiqatu fulan bin fulan. Ini adalah doa saat menyembelih hewan akikoh. Ing kana mongko lamun ana sapa maulud iku gulaman lanang zabaha mangka nyembelih sapa wong anhu saking gulam syataini ing wedhus loro jariatan utawa wadon zabaha mongko nyembelih sapa wong anha saking jariyah syatan ing wedhus siji. Jadi kalau anaknya laki-laki maka akikahnya 2, jika anaknya perempuan akikahnya 1. Wa yustaratulan den syarataken apa antakuna yen to ono apa adzabihatu hewan kang den sembelih iku mujiatan nyukupi bil udhiyati ing dalam hewan kurban. Jadi hewan yang digunakan untuk akikah itu syarat-syaratnya sama dengan hewan yang digunakan untuk kurban. Wa yusanulan den sunahaken opo ala yukasiro yen to ora mecah sapa wong al azma ing balunge hewan akikah bal tufasolu balik den pisah-pisah opo al a'dhu piro-piro anggota badane hewan akikah tafaulan karena tafaul itu berharap dengan penuh optimis, berharap bisalamati a'dha'il waladi kelawan selamete piro-piro anggota badane anak. Disunahkan hewan akikah itu balungnya tidak diremuk-remuk, bahkan disunahkan untuk dipisah-pisah anggotanya tuh, dipotong-potong sesuai sendi-sendinya. Hal ini berharap agar anggota badan si anak itu menjadi selamat. Wa yusanulan den sunataken opo antut bakho yen to den masak opo akikah kasa iril wala imi kaya sekiranya piro-piro walimah. Disunahkan daging akikah itu dimasak seperti halnya walimah. Illa rijlaha angin sikile hewan akikah al-yumna kang tengen ila asil fakhdi tumeka maring ujungnya pupu, kecuali paha kanan sampai ujung itu tidak dimasak. Fatukto mangka den awehaken opo rijlaha al-yumna najiatan hale menteh den paringaken lil qabilati maring bidan ai adayati tegese maring bidan. Jadi paha sebelah kanan sampai ujung itu diberikan kepada bidan atau paraji yang melahirkan anak kita dalam keadaan menteh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, apa? Fatukto mangka den paringaken opo rijlahal yumna nayiatan hale menteh lil qabilati maring bidan utawa paraji ai adayati tegese maring paraji utawa bidan ya. Kenapa begitu? Tafaulan karena tafaul berharap dengan penuh optimis. Berharap apa? Bi annal walada lawan saat temene anak iku yaisu urip sapa walad bayam silan bisa mlaku sapa walad. Wa antut bakho lan yen toh den masak opo akikah
bihulwin kelawan manis-manis, tafaulan karena tafaul, bihalawati akhlakil waladi kelawan manise piro-piro akhlake anak. Jadi daging akikoh dibagikan dalam keadaan sudah matang, kecuali paha kaki sebelah kanan sampai ujungnya itu diberikan kepada bidan dalam keadaan masih menteh begitu. Wa antu ta'ama lan yentoh den paringaken mangan opo akikoh lil fuqara imaring pira-pira wong kang fakir kal udhiyati kaya dene kurban. Wa basuha utawi ngirimaken daging akikoh ilaihi maring fakir iku aula luwih utama min ayyad'u tenimbang yentoh min ayyad'u tenimbang yentoh ngundang sapa wong hum ing fuqara. Wa hukmul akikoti utawi hukume akikoh betasadduqi ing dalam nyedekahaken wal aklilan mangan wamtina ilbai'i lan den cegai adol wa ta'yiniha lan ner tentu akne akikoh binadri kelawan nazar iku kal udhiyati kaya dene hukume hewan kurban. Hah? Nemen disih. Itrus. Daging akikoh diberikan kepada fakir miskin sama seperti halnya daging kurban. Nah, mengirimkan daging akikoh kepada orang-orang fakir itu lebih utama daripada kita undang fakir miskin ke tempat kita untuk memakan daging akikoh. Hukum akikoh di dalam hal menyedekahkannya, di dalam hal memakannya, di dalam hal tidak boleh menjualnya, dan di dalam hal menjadi wajib ketika dinazarkan itu sama dengan hukum kurban. Lakin la yajibu akan tetapi ne ora wajib apa atasadduqu nyedekahaken bisyai'in kelawan sewiji-wiji min lahmiha nayan hale menteh. Wa yukrahu lan den makruhaken apa lathu ra'si molesi sirah bidamil akikoti kelawan getihe hewan akikoh dimakruhkan mengolesi kepala anak kita dengan darah hewan akikoh. Wayat hululan mancing opo waktu waktuna akikoh bil wiladati kelawan lahiran dihitung mulai diperbolehkannya akikoh itu adalah setelah selesai melahirkan. Wala akhirulan ora ana akhir iku maujud lahu kedua waktuha dan waktu akhirnya akikoh itu tidak ada akhirnya. Wal mukhatabu utawi kang den khitabi biha kelawan akikoh iku man wong alaihi kang iku tetep ing atase man nafaqatul waladi utawi nafakahi anak yang berkewajiban mengakekahi anak adalah orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak. Ya bapaknya mesti ini. Watas kutu lan gugur opo akikoh bifakrihi kelawan sebab fakire man alaihi nafaqatul walad. Gugur kewajiban mengakekahi anak ketika orang tuanya menjadi fakir. Wa yusanulan den sunahaken akibat dzabhi ing dalam sawise nyembelih hewan akikoh apa ayah luka yen tah nyukur sapa wong roksal mauludi ing rambute sirahe anak kang den lahiraken. Wa yatasaddaqa lan yen to sedekah sapa wong biwazni sya'rihi kelawan timbangan rambute anak sedekah zahaban ing emas. Fa illam yatayasar mangka lamun ora dari gampang apa zahab
fafidotan mangka ing perak zakaron pada uga iku anak lanang unsa utawa anak wadon. Disunahkan setelah menyembelih hewan akikah mencukur bersih rambut anak-anak kita. Jadi tidak boleh disisakan itu, tidak boleh dikuncung, tidak boleh dikuncrit ya. Kadang-kadang ada yang dikuncung, ada yang dikuncrit gitu kan, itu nggak boleh. Pokoknya bersih, pelontoskan. Lalu rambutnya itu ditimbang, ada berapa on, ada berapa gram. Nanti kita bersedekah emas seberat rambut anak kita, atau kalau tidak mampu bersedekah perak seberat rambut anak kita. Summa yusammiya mangka nuli ngarani sapa wong hu ing walad bismin kelawan aran hasanin kang bagus. Kemudian kita memberikan nama kepada anak kita dengan anak yang baik. Dari dua pembahasan ini, baik pembahasan kurban maupun akikah, tidak ada satu keterangan pun bahwa akikah menjadi syarat untuk boleh mengerjakan kurban, ataupun kurban menjadi syarat untuk boleh mengerjakan akikah. Kedua-duanya adalah amaliyah berbeda, amaliyah istiqlaliyah, amal masing-masing yang punya ketentuan masing-masing. Ya, yang perlu digarisbawahi bahwa kurban mempunyai ketentuan waktu, yaitu Idul Adha sampai hari tasyrik. Kemudian akikah mempunyai ketentuan waktu ba'dal wiladah ila ma la akhirullah, ya sampai waktu yang tidak ditentukan. Maka jikalau kita punya kemampuan kambing satu, mana dulu yang harus didahulukan, akikah dulu atau kurban dulu? Menurut hemat kami ini adalah hal yang kondisional. Jika kita punya kambing satu sementara kita sudah mendekati Idul Adha, menurut hemat kami lebih baik berkurban dulu. Kenapa? Karena akikah masih panjang waktunya sampai setelah Idul Adha dan seterusnya gitu. Tapi ketika misalnya kita berakikah itu masih ada uang, masih ada kemampuan untuk berkorban, ya bagusnya akikah dulu. Karena akikah itu bagusnya hari ke-7 setelah kelahiran anak kita itu. Kalau misalnya ke Idul Adha itu masih jauh, ya lebih baik akikah dulu. Sebab kenapa? Karena kita masih ada waktu untuk mekaya, untuk berusaha mencari uang, mengumpul uang untuk bisa berkurban di Idul Adha nanti, begitu. Lalu bagaimana kalau kita walimah akikah itu bertepatan dengan Idul Adha sementara kambingnya ada satu? Bolehkah kambing satu ini kemudian diniatkan untuk akikah juga diniatkan untuk korban? Kita lihat di kitab Tausyih. Wa tata'addadu lan dadi wewilangan opo al aqiqatu akikah, wewilangan bita'addudil auladi kelawan wilangane piro-piro anak. Mulane fala takfi mangka ora cukup anhum saking aulad opo aqiqatun akikah wahidatun kang siji. Jumlahnya akikah tergantung jumlah anak kita. Kalau anak kita lanang 2 berarti wedusnya 4, 4 begitu. Mengkonon mau kama kaya keterangan kola kang wis dawuh ing masopo Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar. Dadi lau aroda lamun ngarepaken sapa wong bisyati kelawan wedus al wahidati kang siji ngarepaken al udhiyata ing korban wal aqiqah lan akikah lam yakfi mangka ora cukup. Sehingga kalau seseorang berkehendak dengan kambing satu itu sekalian kurban dan sekalian akikah, kambingnya satu bagaimana? Lam yakfi, tidak cukup menurut Ibnu Hajar. Khilafan halen ulayani lil alamati marang wong kang alim rupane Aromi Syekh Romli haitsu qala ing dalam sekirane dawuh sapa Syekh Romli. Menurut Syekh Romli
walau nawa lamun niat sapa wong bisa kelawan wedhus siji al madbuhati kang den sebelah niat al udhiyata ing kurban wal aqiqatan aqiqah hasola mangka hasil opo korban lan akekah. Berbeda dengan pendapatnya Imam Romli. Kalau menurut Imam Romli, seseorang yang menghendaki dengan kambing satu itu diniati kurban dan juga akekah, itu boleh menurut Imam Romli. Wa alaihi lan ing atase ma qala Romli fatatadakhalu mangka dadi manjing opo al aqiqatu akikah ma al udhiyati sartane korban. Jadi menurut Imam Romli boleh satu kambing diniati kurban dan diniati akikah. Begitu. Wa yuqasulan den kiasakan ala dalika ing atase mengkonon-mengkonon fatatadakhalu opo anahu satemene kelakuan tapi nyukupi opo aqiqatun aqiqah wahidatun kang siji anil auladi saking piro-piro anak. Maka dari hal tersebut kemudian dikiaskan kalau begitu kambing aqiqah satu boleh dong untuk beberapa anak. Ini pendapat dari Imam Romli. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.